Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kawan-kawan semua. Apa kabar hari ini? Semoga baik-baik saja ya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fauzan. Hari ini saya dari D3 Pajak 2018, NPM saya 2301180162. Hari ini saya akan membawakan sebuah presentasi bertema pajak penghasilan yang fokusnya adalah tentang tarif pajak penghasilan yang progresif. Kenapa sih tarif pajak itu progresif? Itulah. Sebelum kita maju lebih jauh, kita mulai dulu dari pengertiannya dulu. Tarif pajak adalah suatu dasar perhitungan. Dasar perhitungan sebuah pajak itu adalah objek pajak. Makanya ini tuh biasanya berupa persentase yang sudah ditentukan oleh pemerintah lewat peraturan perundang-undangan. Bisa undang-undang langsung atau sampai ke peraturan yang lainnya. Tarif pajak ini ada banyak jenisnya. Yang utama di Indonesia itu ada 4 lah. Pertama yang akan kita bahas hari ini yaitu tarif pajak progresif. Progresif ini artinya adalah persentase yang tadi saya sebutkan itu akan semakin naik seiring dengan besarnya DPP, dasar pengenaan pajak itu. Untuk pajak penghasilan, DPP itu jelas adalah penghasilan kita nanti semua. Ini digunakan di pajak penghasilan saja, pajak penghasilan orang-orang pribadi seperti kita. Lalu yang kedua ada tarif pajak yang sifatnya degresif. Ini kebalikannya progresif, yaitu semakin besar si dasar pengenaan pajaknya, tarifnya malah semakin turun. Ini di Indonesia nggak digunakan. Lalu yang ketiga ada jenis tarif pajak proporsional. Proporsional ini persentasenya tetap. Jadi mau berapapun besarnya dasar pengenaan pajak, si tarifnya itu persentasenya tetap. Contoh pajak yang menggunakan tarif ini adalah PPN. Barang kena pajak, jasa kena pajak, apapun itu, berapapun harganya, berapapun jumlahnya, asalkan itu kena pajak menurut peraturan perundang-undangan, tarifnya tetap 10%. Itu kebanyakan 10% ya. Lalu yang terakhir adalah tarif pajak tetap. Tarif pajak tetap ini beda dengan yang proporsional. Kalau yang proporsional itu tadi persentasenya yang tetap, kalau yang itu jumlah rupiahnya yang tetap. Salah satu pajak yang menggunakan tarif seperti ini adalah pajak dokumen, atau yang seperti kita tahu adalah bea materai. Dokumen sepenting atau seenggak penting apapun, dari cuma sekolah sampai ke presidenan, asalkan resmi dan bisa dibawa ke ranah hukum, perlu pakai materai. Dan materai itu nggak perlu beda-beda, Rp6.000 juga cukup. Walaupun dokumennya nggak penting dan sampai penting banget, bisa cuma 6.000. Nah, kita kembali ke progresif. Kenapa sih PPh kita progresif? Kenapa nggak proporsional aja? Kenapa setiap orang nggak dipukul rata tarifnya misalkan berapa lah gitu? Maka adil kan, semua orang diberi tarif yang sama. Kita lihat dulu penjelasannya. Pertama, mengapa PPh tarifnya progresif? Itu kan pertanyaan kita hari ini. Untuk menjelaskannya kita lihat contoh. Misalkan ada sebuah negara yang menerapkan tarif pajak pukul rata semuanya 20%. Mau si kaya, si miskin 20%. Kita ambil contoh, ada 2 orang, namanya si Tuan A dan si Tuan B. Si Tuan A ini penghasilannya nggak seberapa lah, dia cuma pegawai biasa. Sementara si Tuan B ini bisa jadi seorang direktur atau mungkin pemilik perusahaan. Pokoknya penghasilan mereka terpaut jauh lah, ketimbangan sosialnya lumayan besar. Kita anggap penghasilan si Tuan A ini 100, penghasilan si Tuan B ini 10.000. Dengan tarif pajak 20%, berarti pajak yang dipotong dari mereka masing-masing, Tuan A itu 20 dan Tuan B 2.000. Sampai sini mungkin masih kelihatan adil. Si Tuan A penghasilannya dipotong 20%, si Tuan B 20%, dari 10.000 lebih besar, si Tuan B lebih kecil. Si Tuan A lebih kecil, si Tuan B lebih besar. Sampai sini kelihatannya adil. Tapi kita lihat dulu ke sisa penghasilannya. Si Tuan A, sisa penghasilan 80 ini, kalau kita logikakan atau misalkan kita bayangkan, si Tuan A ini penghasilannya akan dipakai untuk apa? Untuk kebutuhan sehari-hari, misalkan membayar kontrakan atau mencicil rumah, menyekolahkan anaknya, membeli kebutuhan sehari-hari, dan lain sebagainya. Pokoknya kebutuhan esensial ini hanya menggunakan uang yang 80 tadi setelah dipajakin. Sementara si Tuan B udah jauh sejahtera. Kebutuhan esensialnya pasti udah terpenuhi. Dari sisa penghasilan 8.000 ini masih banyak bakal tersisa hanya untuk apa? Kehidupan lifestyle yang foya-foya. Saya nggak bilang bahwa kehidupan lifestyle yang mewah itu jelek. Itu nggak apa-apa, asal kalian punya uangnya. Tapi ada pilihan yang lebih baik untuk uang itu. Uang itu ditransfer dari Tuan B ke Tuan A.
Cara yang paling simpel adalah dengan sumbangan. Tuan B sumbang ke Tuan A dan Tuan A yang lain. Tapi kan nggak selalu itu terjadi. Jumlahnya juga nggak tetap, nggak konstan. Maka dari itu pajak ada untuk mengambil uang Tuan B yang banyak itu dan digunakan sebesar-besarnya untuk kepentingan Tuan A yang lain. Dua konsep yang harus kita tahu adalah, pertama, Rp1 di tangan Tuan A itu lebih berarti karena itu berarti kehidupan. Uang-uang yang dimiliki Tuan A itu untuk kehidupannya, untuk kebutuhan esensial. Sementara di Tuan B nilainya itu lebih kecil. 10.000 di tangan pengemis itu lebih berharga daripada 10.000 di tangan pemberinya. Walaupun sama-sama berarti, tapi nilainya itu lebih tinggi di tangan yang membutuhkan. Si Tuan A ini membutuhkan sekali uang itu. Dan disposable income ini adalah sebuah istilah dalam ekonomi. Penghasilan setelah dipajakin si Tuan A ini lebih banyak dipakai untuk kehidupan bertahan hidupnya. Sementara si Tuan B hanya untuk lifestyle tadi lebih baik ditransfer. Dua tujuan ini diselesaikan dengan tarif pajak progresif, yaitu dengan memajaki si Tuan A lebih kecil, memajaki si Tuan B lebih besar, sehingga uang tersedia untuk Tuan A lebih besar ditambah lagi pajak dari Tuan B yang ditransfer ke Tuan A. Kurang lebih seperti itulah. Manfaatnya apa? Manfaat yang akan terasa ada 4. Pertama dan kedua, pemerataan kesejahteraan tadi. Uang si kaya akan dinikmati oleh si miskin, walaupun secara nggak langsung karena dikelola oleh negara. Hasilnya apa? Adalah stabilitas ekonomi. Ketika ketimpangan sosial semakin menurun, garis kemiskinan semakin kabur, semakin nggak ada, maka dari itu kemampuan ekonomi akan semakin merata dan ekonomi secara nasional itu akan stabil di masa panjang. Ini ada perhitungannya tapi nggak akan saya jelaskan lah. Cukup kalian tahu aja, ekonomi akan stabil. Ketiga dan keempat, pendanaan negara. Uang pajak yang diambil sebagian besar itu adalah dari pajak penghasilan. Dan uang pajak itu akan masuk ke APBN. Menurut Undang-Undang 1945, APBN akan dikelola sebaik-baiknya untuk kepentingan rakyat. Walaupun tidak dirasakan secara langsung, intinya akan ada manfaatnya. Yang keempat, manfaatnya itu bisa dirasakan dengan cara memindahkan konsumsi tadi ke investasi jangka panjang. Misalkan pemerintah membangun infrastruktur sekolah, kesehatan, pasar, sandang pangan yang lebih baik, agar orang-orang yang kekurangan tadi yang membutuhkan pertolongan negara merasakan manfaat yang lebih konkret, yang lebih baik. Sampai tadi aja udah jelas bahwa tarif progresif itu adalah yang lebih baik untuk pajak penghasilan. Sekarang kita kenalkan dulu ke yang namanya PTKP, penghasilan tidak kena pajak. Intinya secara garis besar, PTKP ini adalah bagian dari penghasilan kalian yang nanti nggak akan, sama sekali nggak akan dipajakin. Mau kaya, mau miskin, kalian akan tetap dapat PTKP ini. Tarif PTKP ini akan berubah-ubah setiap tahun. Mengapa? Karena seperti kalian tahu, barang-barang harganya makin naik, ekonomi semakin cepat, biaya kehidupan juga semakin naik. Maka dari itu PTKP ini harus terus diupdate oleh Menteri Keuangan beserta staf-staf ahlinya. Yang terbaru itu di tahun 2016, setiap orang pasti punya 54 juta setahun, gak akan dibagi. Ada bonus-bonusnya, tambahannya. Jika menikah, dia akan menambah tambahan 4.500.000 jika kawin. Jika memiliki tanggungan, bisa anak, bisa ayah, bisa ibu, bisa ayah ibu mertua, bisa anak asuh, semuanya maksimal 3, ada tambahan 4,5 juta per tanggungan setahun. Lalu yang terakhir, jika istrinya memilih untuk digabung kewajiban PPh-nya dalam setahun, maka ada PTKP tambahan dan perhitungan PPh-nya itu secara satu keluarga, yaitu 54 juta setahun. Ditambah yang si istri ke suaminya lah yang gampang itu. Ini daftar tabel lengkapnya dan kode-kodenya. Kalau tidak tahu itu TK tambah tanggungannya 123, K 123, KI 123, itulah. Bisa dibaca ini dengan cara menjeda video ini. Setelah tahu PTKP, kita masuk ke kasus. Kita langsung ke contoh perhitungan. Tuan Andre ini adalah seorang manajer keuangan. Dia kehidupannya lumayan berada karena gaji dan tunjangannya ini setahun bisa besar, yaitu dengan sebulannya aja dulu kita ketahui adalah 25 juta. Dia sudah menikah, walaupun istrinya nggak mau digabung, tapi dia memiliki tanggungan itu 2 anak. Berapa PPh-nya? Kita udah tahu dari soal
bahwa dia itu memiliki gaji dan tunjangan bruto semuanya 25 juta. Setahunnya berarti tinggal dikali 12 yaitu 300 juta. Habis itu kita dapat bruto setahun, kita cari PTKP setahunnya itu dengan cara pertama dari sendiri tadi 54 juta, dia sudah menikah berarti ada tambahan 4,5 dan punya 2 anak masing-masing 4,5. Ketika ditambahkan 67 juta 500. Si bruto setahunnya kita kurangin PTKP-nya tadi, kita dapatkan penghasilan kena pajak sebesar 232 juta 500 ribu. Sekarang ini penghasilan kena pajak bisa langsung dikena tarifkan. Tarif yang progresif tadi, tarif progresif ini seperti ini. Sampai dengan 50 juta kita kalikan 5%, sampai dengan 250 juta kita kalikan 15%, sampai dengan 500 kita kalikan 25%, dan jika masih ada sisa lebih dari 500 juta itu dikalikan 30%. Artinya apa? Si Tuan Andre punya penghasilan kena pajak 232 juta 500. Penghitungannya itu seperti ini. 50 juta pertama kita kalikan 5%, hasilnya 2,5 juta. Sisanya dari 232 juta tadi baru dikurangi 50 tadi yang pertama, ada sisanya. Kalau belum melebihi 250 juta, kita kali 15%, hasilnya 27 juta 375 ribu. Ketika diterjemahkan pajak penghasilannya dari lapis pertama, lapis kedua yaitu 29 juta 875 ribu. Itulah pajak penghasilan yang menjadi kewajiban Tuan Andre dalam setahun. Jadi progresif ini bukan berarti ketika penghasilan kita lebih dari 500 juta langsung dikali 30%, enggak. Itu artinya berlapis, lapis penghasilan pertama, kedua, ketiga, keempat, baru dikalikan tarifnya, habis itu ditambahkan. Itu saja presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya kawan-kawan semua. Semoga semuanya semakin mengerti tentang pajak penghasilan dan kewajiban yang harus kalian nanti lakukan saat bekerja. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.